Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nurfaiji dari Universitas Nasional, Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Mesin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi besaran fisika dan sistem satuan. Sebelumnya, pada kesempatan ini, saya sedikit menjelaskan tentang besaran fisika. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran. Dan sistem satuan sementara digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Untuk menyusun eksperimen, dibutuhkan model dari peristiwa nyata. Model ini sendiri adalah imajinasi ilmuwan tentang peristiwa alam yang dibuat untuk menjelaskan peristiwa alam yang sesungguhnya, yang berdasar pada idealisasi dan asumsi-asumsi, baik dalam pengamatan peristiwa alam dan eksperimen. Dibutuhkan pengukuran besaran fisika. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh hasil pengukuran. Untuk itu diperlukan alat ukur. Ada dua komponen penting dalam penyajian hasil pengukuran, yaitu harga dan satuan. Untuk menentukan harga dan satuan, diperlukan standar ukuran dan sistem satuan. Terdapat berbagai sistem satuan, baik yang berlaku secara lokal, tradisional, maupun internasional. Untuk membuat alat ukur, perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan berdasarkan standar ukuran atau acuan dan satuan yang dipakai. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam sistem satuan dan sistem penyajian harga atau angka. Dalam dunia keilmuan, telah disepakati bahwa sistem satuan yang dipakai adalah sistem internasional atau SI. Dan penyajian harga digunakan sistem matriks atau disebut juga desimal. Besaran fisika. Besaran fisika dibagi menjadi dua, yaitu konseptual dan matematis. Konseptual dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran, dan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Matematis juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah
hanya memiliki nilai, dan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Besaran pokok dalam standar internasional dan satuan dalam standar internasional dibagi menjadi 7, yaitu besaran pokok dalam standar internasional ada massa, panjang, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas. Dalam satuan standar internasional, massa disebut kilogram, panjang disebut meter, waktu disebut second, arus listrik disebut ampere, suhu disebut Kelvin, jumlah zat disebut mol, dan intensitas disebut kandela. Definisi standar besaran pokok. Panjang atau disebut juga meter. 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299,458 second. Massa atau disebut juga kilogram. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan berdiameter 39 mm. Waktu atau disebut juga second. 1 second adalah 9,192,631,770 kali periode getaran. Radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara dua tingkat energi hyperfine level yang terdapat pada arus dasar ground state. Besaran turunan. Contoh kecepatan. Pergeseran yang dilakukan persatuan waktu, satuannya adalah meter per second ms pangkat 1. Percepatan, perubahan kecepatan per satuan waktu, satuannya adalah meter per second kuadrat ms pangkat 2. Gaya, massa kali percepatan, satuannya adalah Newton. N sama dengan kilogram ms pangkat 2. Dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika
yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain-lain. Apapun satuannya, jarak pada dasarnya adalah panjang. Besaran pokok dengan simbol dimensinya. Massa, simbol dimensinya adalah M. Panjang, simbol dimensinya adalah L. Waktu, simbol dimensinya adalah T. Arus listrik, simbol dimensinya adalah I. Suhu, simbol dimensinya adalah Q. Jumlah zat, simbol dimensinya adalah N. Dan yang terakhir, intensitas, simbol dimensinya adalah J. Analisa dimensi. Yang pertama, suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Yang kedua, setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Yang ketiga adalah dimensi menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Pengamatan. Apakah yang diamati? Yang diamati adalah besaran fisika. Pengukuran. Apakah yang diukur? Yang diukur adalah kuantitas. Karakteristik interaksi antar materi yang teramati menjadi teori. Model dan teori menjadi hukum fisika. Terima kasih. Sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ada manfaat yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.